Contoh mungkin pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi kita SAW meminta berbekam saat beliau lagi ihram, sedang lagi umroh seperti itu. Lalu beliau mengatakan dalam sebuah hadis, saat itu kepalaku pusing, ya kepalaku pusing dan aku meminta ya berbekam di kepalaku, ya seperti itu. Jadi titik-titiknya ada dari mulai puncak kepala, kemudian di leher, ada di bahu, ada di pinggang, ya ada di kaki, ada semua, ya. Dan titik-titik ini ternyata subhanallah adalah titik-titik yang memang sudah ada bukan penelitian, tapi memang secara kaidah-kaidah tubuh manusia itu titik-titik simpul kalau kita bilang. Ya. Bahkan waktunya pun Nabi kita SAW menjelaskan, waktu bekam itu paling baik kapan? Ya, Nabi menjelaskan kalau teman-teman yang pernah membaca hadis tentang hadis puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa Ayyamul Bid itu kan pada tanggal 13, 14 dan 15. Namun setelahnya Nabi menjelaskan bahwa ternyata berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 setiap tanggalan Islam ya. Itu subhanallah kata Nabi kita SAW itu menyembuhkan penyakit. Jadi ada protokol. Jadi kalau kita bicara sekarang tentang wabah ini dan kondisi saat ini sekarang sebenarnya protokol Islam itu sudah sangat-sangat komplit. Urusan tentang menjaga imunitas. Ya, urusan tentang menjaga kekebalan tubuh kita itu semuanya ada dalam syariat yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Nggak perlu cemas sebenarnya. Nggak perlu cemas. Ya. Tadi sempat saya mendengarkan juga kalimat dari moderator tadi bahwa bagaimana bekam itu bisa meningkatkan imunitas. Ya. Itu jelas, bukan jelas lagi, sudah sangat jelas. Bapak Ibu kalau mau browsing, banyak sekali riset tentang bekam ini. Ya, banyak sekali. Ya, Anda mau imunitas apa? Bahkan subhanallah, salah satu riset bahkan dilakukan oleh teman kita di Indonesia itu menjelaskan bahwa bekam ini, ibu-ibu bapak sekalian, itu bahkan subhanallah, masya Allah, kuasa Allah ya, itu bahkan bisa meningkatkan sel-sel imun. Yang sel-sel imun, nanti saya ceritakan bagaimana mekanismenya. Sel-sel imun ini yang bisa digunakan untuk katakanlah menyeimbangkan atau memodulasi lagi orang-orang yang bahkan pada kondisi HIV sekalipun. Betul, sampai kayak begitu dahsyatnya. Kerja bekam ini, ibu-bapak sekalian, itu mirip seperti mesin cuci darah, mirip. Dia tidak bisa disamakan tapi mirip analoginya. Jadi bagaimana mekanismenya saya akan jelaskan. Jadi subhanallah ya, bahkan ada urutannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya petunjuk dari baginda Nabi SAW itu sudah sangat-sangat jelas, tinggal ikutin saja. Puasa 13, 14, 15 itu orang-orang barat yang sekarang bergerak di naturopati itu sekarang sangat menganjurkan puasa-puasa 3 bulan. Ya, bahkan yang sekarang kita lagi tren-tren, saya sempat posting juga di IG saya itu tentang proning position. Jadi orang sujud itu kan sebenarnya dasar Al-Quran ada. Allah jelaskan apa? Allah katakan ista'inu bisabri wassalah. Jadi kalau mau minta pertolongan, mintalah dengan sabar dan sholat. Sholat itu, Bapak sekalian, pernahkah kita berpikir ya, kenapa ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya? Itu semua waktu-waktu tadi ya adalah waktu-waktu di mana terjadi perubahan irama biologis pada tubuh manusia yang kita dengan gerakan-gerakan sholat. Gerakan sholat itu kan gerakan apa? Stretching, relax gitu kan. Itulah gerakan-gerakan yang menyeimbangkan. Jadi singkat cerita, kalau saya membahasakan itu, semua syariat dalam agama kita yang mulia ini semuanya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya untuk atau karena ketaatan dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar umumnya. Ya, jadi ada tadi keutamaannya. Ya, jadi kalau ada keutamaannya maka kita minta janji kepada Allah. Kita minta kepada Allah bagaimana apa janji Allah tadi. Jadi katakan Nabi menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 menyembuhkan penyakit. Maka tagih pada Allah. Ketika berbekam bukan cuma sekedar berbekam, tapi subhanallah ya, kita minta pada Allah agar disembuhkan dari segala penyakit dengan bekam tadi, dengan jalan sunnah ini ya, sunnah Rasulullah SAW ini. Baik. Kemudian waktu yang terbaik kalau kita bicara tentang waktu, Nabi kita SAW memang tidak menjelaskan. Saya belum mendapatkan hadis sejauh ini ya yang menjelaskan kapan waktu secara jamnya yang terbaik. Tapi memang para ilmuwan-ilmuwan
atau ulama-ulama Islam itu menjelaskan bahwa memang waktu berbekam paling baik itu adalah pada saat jantung lagi puncak-puncak panasnya. Ya, berbekam terbaik itu adalah saat jantung lagi puncak-puncak panasnya, yaitu pada tengah hari yang kita kenal dengan, kalau kita biasa dicontohkan atau mungkin disunahkan Nabi SAW adalah qailullah, ya. Jadi atau tidur siang, tidur sempit gitu kan, seperti itu. Jadi waktu berbekam itu memang paling bagusnya adalah waktu siang, ya. Apakah dengan ini kita tidak dibolehkan berbekam pada waktu-waktu yang lain? Nggak masalah, silakan aja. Tapi kalau kita bicara terbaiknya adalah saat kita merasa